Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Bang Deddy. Jadi selain analisa yang tadi Bang Deddy katakan, apakah juga benar bahwa sementara unggul Mas Pram ini dari dua rivalnya ini juga karena warga juga melihat Mas Pram ini jauh dari bayang-bayang Pak Jokowi yang kemudian Pak Jokowi ini mendukung pasangan RK Suswono? Ya kalau itu kan mungkin harus survei ya Mbak ya. Artinya subjektif kalau saya mengamini atau menidakkan pendapat seperti itu gitu. Jadi agak sulit saya kalau merespon itu. Tapi yang pasti kan kalau kita melihat kan Jakarta ini mayoritas pemilihnya kan memang well educated, well informed kan kira-kira seperti itu. Dan pemukimannya sangat padat gitu. Sehingga memang semakin intensif, semakin terorganize dan sistematis itu pemenangannya, kampanyenya tentu akan memberikan hasil yang lebih maksimal seperti itu ya. Seperti yang dialami ketika Ahok walaupun secara popularitas, elektabilitas sudah bagus, tetapi karena begitu masifnya pada waktu itu dan ada isu besar yang kemudian menenggelamkan Ahok kan akhirnya kalah gitu. Jadi variabelnya sangat banyak Mbak, tapi kalau dari sisi kami saya kira apa yang saya sudah sampaikan tadi itu bisa mewakili apa yang menjadi analisa kami begitu Mbak. Oke. Kalau dari Bang Hasbi sendiri Bang, kira-kira kalau untuk menakar lebih lebih di bawah begitu ya suara dari RK begitu, ini salah satu, ini berarti bisa disebabkan bahwa jangan-jangan dukungan dari Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo ini tidak sekuat dengan dukungannya Mas Anies nih. Memang begini Mbak, kalau kita berkaca Pilpres misalnya, pada waktu itu faktor Pilpres suara Anies di DKI Jakarta itu sangat besar. Dan kekalahan Pak Anies pada waktu itu kalau kita mengajak ke belakang, itu setelah suara dari luar negeri masuk ke DKI Jakarta. Memang ada imbas suara Anies itu ada efek untuk Rano dan Mas Pram di Pilkada 2024. Tapi memang kalau kita lihat masyarakat Jakarta ini beda dengan masyarakat yang lain. Masyarakat Jakarta ini masyarakat yang sangat realistis, masyarakat yang sangat coba kita lihat di hasil survei itu kan sampai 3 hari mau memasuki pilkada itu masih 7% yang belum menentukan pilihan. Nah ini di akhir mereka baru menentukan pilihan. Meskipun tingkat partisipasinya juga paling kecil ini ya? Paling kecil ini hampir 60% partisipasi pilkada ini terkecil dibanding pilkada-pilkada sebelumnya. Nah ini yang mesti kita evaluasi nanti di putaran kedua karena saya masih yakin ada di putaran kedua kok. Oke, Mas Jayadi, sebenarnya kalau kita lihat kan kalau dari faktornya Pak Jokowi begitu ya di Jawa Tengah akhirnya menang begitu. Tapi kemudian di Jakarta ini sebaliknya nih, yang unggul adalah pasangan 03. Sebenarnya menakar kekuatannya ini bagaimana? Kalau dilihat ya, benarkah misalnya yang paling kuat sekarang adalah dukungannya Mas Anies ini sehingga Mas Pram ini bisa unggul sementara? Ya kalau dukungan Pak Jokowi, sebegini, dukungan tokoh itu yang besar seperti Pak Jokowi, Anies, Ahok dan sebagainya itu pasti punya dampak positif dan dampak negatif. Ya, potensial loss, potensial gain ada. Nah, dampak positif dari dukungan Pak Jokowi itu dugaan saya adalah untuk mensolidifikasi para pemilih Prabowo Gibran kemarin di DKI. Jumlahnya sekitar 40%-an, gitu kan? Nah, tetapi pada saat yang sama ketika Pak Jokowi mengendorse RK, di RK itu kan banyak pemilih Anies. Nah, umumnya pemilih Anies itu kan anti Jokowi. Jadi para pemilih Anies terutama yang non PKS yang masih mikir-mikir untuk, atau pemilih Anies yang juga PKS itu bisa jadi karena adanya dukungan Jokowi ke RK itu mereka malah pindah. Mungkin saja pindahnya belum tentu ke Pram Rano ya, bisa jadi pindahnya ke Dharma Kun sehingga Dharma Kun misalnya meningkat suaranya. Begitu. Jadi endorsement itu tidak selalu bersifat positif gitu. Nah, di sisi lain seperti yang kita bahas tadi, dukungan pemilih dari partai-partai Kim itu tidak bulat gitu atau tidak solid, terbelah itu. Kim itu kan dan itu terasa dari hasil sementara ya setidaknya ya. Ya, ini kalau dari exit poll, saya punya hasil exit poll itu kan
di Kim ini kan ada partai Kim, ada Ingat, Mas, partai ya? Plus kan. Nah, partai Plus itu kan ada 3 di sini. PKB, Nasdem, sama PKS. PKB sama Nasdem di catatan saya Bang Hasbi ya, itu yang dukung Pram Marano lebih banyak tuh pemilih PKB. Pemilih PKB itu sekitar hampir 50% milih Pram Marano. Pemilih Nasdem juga begitu, sekitar 50% memilih Pram Marano. Pemilih PKS malah terbelah, tidak solid mendukung RK Suswono. Oke, Jadi, baik. sedangkan pemilih PDIP solid sekitar 70% mendukung Pram Marano. Jadi ada ketidaksolidan dari dukungan. Oke, ada ketidaksulitan pemilih Partai Kim. untuk dukung di Kim Plus untuk pemenangan di Pilkada Jakarta. Kalau gitu saya mau singkat ke bapak-bapak, ke Bang Hasbi dan juga Bang Deddy. Kalau misalnya kita berandai-andai, kalau misalnya ada 2 putaran, ini katanya nampaknya udah bersiap-siap juga nih untuk merangkul dan Mapong Kun Wardana. Betul begitu Bang Hasbi, Bang Deddy? Oh iya. Ya, saya kira tidak hanya dari Dharma Prengkun ya, yang tadinya mirip Ridwan Kamil pun kita harapkan juga bisa berpindah ke Mas Pram kalau 2 putaran gitu. Jadi apapun itu kami meyakini bahwa dari C1 yang kami punya, kami juga kan tidak mau mempermalukan diri merayakan sesuatu yang kami belum punya landasan etis yang yang kuat gitu ya. Jadi kami nggak mau berandai-andai ada putaran kedua, kecuali ada sesuatu yang di luar kemampuan kami untuk menanganinya. Berdasarkan C1 yang kami punya, ini sudah 1 putaran dimenangkan oleh Mas Pram dan Mas Rano. Oke, Bang Hasbi. Iya, andai kata nanti ada putaran kedua berdasarkan C1 yang kita miliki, sampai hari ini memang belum tuntas kita hitung ya. Kita akan merangkul dari Dharma Kun, pemilih-pemilih Dharma Kun, dan juga memang lebih intensif lagi turun ke bawah. Calon kita akan kita lebih intensifkan turun ke bawah untuk sekarang sudah intensif, sudah sering lah turun ke bawah itu. Baik. Sudah maksimal. Kita akan lebih maksimalkan lagi. Baik, Bang Hasbi terima kasih, Bang Deddy terima kasih, Mas Jai terima kasih, selamat sore semuanya. Terima kasih Bang Deddy. Saudara tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Salah satu pasangan calon pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan menuai sorotan karena memperoleh suara 100%. Relawan Kota Kosong Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung menggelar cukur rambut massal setelah mengklaim menang telak atas calon tunggal di pemilihan wali kota Pangkal Pinang.